Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan dengan NIM H121-16315 yang akan melaksanakan seminar statistika pertama dengan judul Estimasi Parameter Fungsi Intensitas Syarat Model Point Process dan aplikasinya pada data gempa bumi dengan dosen pembimbing utama Ibu Dr. Nurfiti Sunusi, SSC MSc, dosen pembimbing pertama Ibu Dr. Erna Triherdiani, SSC MSc, dan dosen penguji yang pertama Bapak Adi Krisna Jaya, SSC MSc, yang kedua Bapak Dr. Lapoji Tanako, MSc. Dalam seminar statistika pertama ini terdapat 3 pokok pembahasan. Yang pertama, pendahuluan yang akan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang kedua, tinjauan pustaka yang membahas tentang teori-teori pendukung yang berhubungan dengan topik penelitian. Dan yang ketiga, metodologi penelitian yang menjelaskan tentang sumber data, metode analisis, dan diagram alir penelitian. Pokok pembahasan yang pertama, pendahuluan, di mana terdapat 5 poin yang akan dijelaskan. Pertama, latar belakang. Gempa bumi merupakan suatu fenomena alam yang kejadiannya bersifat acak, yaitu tidak teratur dalam ruang dan waktu. Hingga saat ini, perakiraan terjadinya gempa bumi di suatu lokasi masih sulit diperkirakan, sehingga pengembangan metode perakiraan gempa bumi masih terus dilakukan, baik dari aspek seismologi maupun dari aspek probabilistik. Sering berjalannya waktu, kedua aspek tersebut dapat digabungkan, sehingga muncullah istilah statistik seismologi pertama kali diperkenalkan oleh Keiti Aki pada tahun 1956. Subjek utama dalam statistik seismologi adalah point process yang diperkenalkan oleh George dan Lewis pada tahun 1966. Point process merupakan salah satu yang cukup baik digunakan untuk menggambarkan sistem stokastik yang terjadi pada pola tertentu dengan pengembangan peristiwa berupa titik-titik kejadian yang terjadi dalam suatu selang waktu atau ruang tertentu. Point process terbagi atas dua. Yang pertama, temporal point process yang dapat dijadikan sebagai pola acak titik atau kejadian pada suatu garis waktu yang dinaik dengan waktu kejadian. Dan yang kedua, spatial point process yang dapat dijadikan sebagai posisi kejadian dalam suatu ruang tertentu. Sebagai contoh, kejadian kebakaran pada lokasi atau kejadian munculnya suatu penyakit di suatu daerah. Dalam point process, fungsi intensitas syarat yang didefinisikan sebagai turunan dari perubahan kemudian kejadian memegang peranan yang sangat penting, sebagaimana dikemukakan oleh Ogata pada tahun 1999. Misalnya, jika fungsi intensitas syarat hanya bergantung pada waktu atau kejadian sekarang, maka bentuk intensitas syarat seperti ini mengkarakteristikkan proses persentase stasioner. Sedangkan untuk fungsi intensitas syarat yang bergantung pada selisih waktu sejak waktu kemunculan kejadian terakhir, maka bentuk seperti ini mengkarakteristikkan proses lineal. Pada penelitian ini tentunya kasus di mana selisih waktu sejak kejadian terakhir tidak bergantung pada selang sebelumnya, yang dimana waktu antar kejadian dua gempa bumi yang berurutan sebagai variabel acaknya. Dalam kajian temporal point process, waktu kemunculan suatu kejadian merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam proses penilaian, karena waktu kemunculan kejadian pada lokasi tertentu menjadi objek dalam temporal point process. Oleh karena itu, penting melakukan estimasi yang tepat tentang parameter yang berkaitan dengan waktu kemunculan kejadian. Umumnya, untuk mengestimasi parameter fungsi intensitas syarat pada temporal point process menggunakan persamaan likelihood yang diperkenalkan oleh Frey Jones pada tahun 1995, di mana persamaan likelihood tersebut dikonstruksi menggunakan pendekatan Riemann-Stieltjes. Namun, pada penelitian ini, parameter fungsi intensitas syarat akan diestimasi menggunakan pendekatan Bernoulli untuk mengkonstruksi persamaan likelihood tersebut. Penelitian tentang point process yang mengkaji gempa bumi dan sejumlah model distribusi selisih waktu atau kejadian dua gempa bumi berurutan telah banyak dilakukan oleh penelitian sebelumnya, di antaranya Hagiwara dan Takitaki pada tahun yang sama, yaitu 1974, menggunakan distribusi Weibull untuk mengestimasi peluang dari kejadian gempa bumi. Selanjutnya, Henko dan Bulan pada tahun 1987 membandingkan distribusi Laffer double eksponensial Gaussian dan Weibull. Frey Jones pada tahun 1995 melakukan perakiraan kemunculan gempa bumi. Ogata pada tahun 1999 melakukan estimasi intensitas syarat menggunakan pendekatan parametrik. Selanjutnya, Schoenberg pada tahun 2003 melakukan analisis salah satu model point process untuk kejadian gempa bumi. Sergio Guevares pada tahun 2003 mengestimasi selang waktu tunggu hingga kemunculan gempa berikutnya menggunakan konsep peluang bersyarat.
Faisal Yilmaz pada tahun 2004 membandingkan distribusi Weibull, log normal, log logistik, eksponensial, dan gamma. Dan Rutherford dan kawan-kawan pada tahun 2008 mengkaji Bronen-Pestich time model sebagai distribusi selisih waktu sejak kemungkinan kejadian terakhir. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Bagaimana mengkonstruksi persamaan likelihood model penproses menggunakan pendekatan Bernoulli. Yang kedua, bagaimana mengestimasi parameter fungsi interaksi bersyarat waktu antar kejadian yang berdistribusi eksponensial dan Weibull. Bagaimana mengaplikasikan fungsi interaksi bersyarat model penproses pada data kemunculan gempa bumi. Batasan masalah. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, batasan masalah pada penelitian ini adalah fungsi interaksi bersyarat dibatasi pada waktu antar kejadian yang berdistribusi eksponensial dan distribusi Weibull dua parameter, di mana parameter lokasi Weibull sama dengan 0. Adapun data kemunculan gempa bumi dalam penelitian ini merupakan gempa bumi tektonik dan dibatasi di Pulau Jawa dan sekitarnya. Tujuan penelitian. Berdasarkan masalah yang dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh persamaan likelihood model penproses menggunakan pendekatan Bernoulli. Yang kedua, memperoleh estimator parameter fungsi interaksi bersyarat waktu antar kejadian yang berdiskusi eksponensial dan Weibull. Dan yang ketiga, mengaplikasikan fungsi interaksi bersyarat model penproses pada data kemunculan gempa bumi. Manfaat penelitian. Untuk manfaat keilmuan, memberikan pemahaman yang jelas mengenai konsep penproses, khususnya pengembangan metode estimasi sehingga dapat diaplikasikan untuk mengungkapkan fenomena alam yang kemunculannya bersifat acak baik dalam ruang maupun waktu. Untuk manfaat praktis, memberikan informasi kepada para peneliti, pengguna, dan pengambil keputusan mengenai penggunaan model stokastik yang tepat untuk menganalisa peluang waktu kemunculan gempa pada lokasi tertentu. Pokok pembahasan yang kedua tujuan pustaka, di mana dalamnya akan menjelaskan teori-teori pendukung, yaitu yang pertama distribusi Bernoulli, proses menghitung, proses Poisson, proses Rinwald, Dirac-Taylor dan Dirac-Maclaurin, proses fungsi interaksi bersyarat, distribusi eksponensial, distribusi Weibull, key information kriteria, dan gempa bumi. Pokok pembahasan yang terakhir, metodologi penelitian. Terdapat 3 poin. Yang pertama, sumber data. Data pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari katalog United States Geophysical Survey tentang waktu kemunculan kejadian gempa bumi pada tahun 1971 sampai 2019 di Pulau Jawa dan sekitarnya, dengan memilih magnitud lebih besar atau sama dengan 5 skala Richter dengan kedalaman 0 sampai 100 km dengan batas titik koordinat yaitu 5,5 derajat lintang selatan sampai 9 derajat lintang selatan dan 105,5 derajat bujur timur sampai 114,5 derajat bujur timur, di mana terdapat 247 gempa bumi. Berikut gambar peta batas-batas titik koordinat pada penelitian ini. Metode analisis. Pelaksanaan penelitian ini diawali dengan tinjauan teoritis yang selanjutnya diaplikasikan pada fenomena real, yaitu kemunculan gempa bumi. Adapun tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengkonstruksi persamaan fungsi likelihood penproses menggunakan pendekatan Bernoulli. Yang kedua, menyatakan fungsi interaksi bersyarat model penproses sebagai suatu proses manual. Yang ketiga, menentukan fungsi interaksi bersyarat dari distribusi eksponensial dan distribusi Weibull. Dan yang keempat, melakukan estimasi parameter fungsi interaksi bersyarat menggunakan persamaan likelihood. Dan yang kelima, mengaplikasikan fungsi interaksi bersyarat model temporal penproses pada data kemunculan gempa bumi di Pulau Jawa. Selanjutnya, diagram alir dimulai dari konstruksi persamaan fungsi likelihood penproses menggunakan pendekatan Bernoulli, kemudian lanjutkan menyatakan fungsi interaksi bersyarat sebagai suatu proses manual, kemudian menentukan fungsi interaksi bersyarat dari distribusi eksponensial dan
distribusi Weibull, kemudian mengestimasikan fungsi intensi bersyarat menggunakan persamaan fungsi likelihood, kemudian membandingkan nilai IC yang terkecil, kemudian mengaplikasikan fungsi bersyarat mode temporal dan proses pada data kemunculan gempa di Pulau Jawa. Dengan kesimpulan selesai. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.